Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Rahmatul Azizah dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal. Nomor induk mahasiswa 20112573. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang filsafat Barat, masa Renaissance dan modern. Dan yang akan saya bahas adalah gerakan ilmu dan kematian filsafat serta kemunculan filsafat modern. Yang pertama, gerakan ilmu filsafat pada masa Renaissance. Renaissance diartikan sebagai periode sejarah di mana perkembangan kebudayaan Barat memasuki periode baru dalam semua aspek kehidupan manusia, seperti ilmu-ilmu pengetahuan, teknologi, seni dalam semua cabang, perkembangan sistem kepercayaan, perkembangan sistem politik institusional, bentuk sistem kepercayaan yang baru, dan lain-lain. Secara historis, Renaissance adalah suatu gerakan yang meliputi suatu zaman di mana orang merasa dirinya dilahirkan kembali dalam keadaban. Renaissance mempunyai arti penting dalam sejarah kebudayaan Barat. Renaissance adalah masa kekuasaan, kesadaran, keberanian, dan kepandaian yang luar biasa. Manusia Renaissance ditandai dengan pemilikan ilmu yang lebih dari satu. Maksudnya, memiliki banyak ilmu pengetahuan. Agama menjadi hal yang hanya mengenai individu. Perhatian orang lebih banyak ditujukan untuk dunia. Di zaman Renaissance, manusia hidup bebas dalam menentukan corak hidupnya dan tidak terikat oleh doktrin gereja. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan mulai memisahkan diri dari ajaran dan dogma agama Kristen, terutama ilmu alam yang merupakan ilmu pasti, mulai bertentangan dengan pandangan gereja yang sampai masa itu diajarkan dan dipercaya sebagai kebenaran ilahi. Adapun beberapa latar belakang timbulnya Renaissance adalah: yang pertama, kondisi sosial; yang kedua, kondisi politik; yang ketiga, kondisi budaya; dan yang keempat, kondisi ekonomi. Yang kedua adalah kematian filsafat. Filsafat secara genetis adalah anti agama, sebab filsafat hanya dapat memberikan interpretasi di atas kebenaran sebatas empirisme fisika. Padahal dalam Islam kebenaran juga bersifat metafisika. Metafisika telah ditolak untuk bergabung dengan filsafat. Manusia pada dasarnya memiliki tujuan hidup. Hendak kemana manusia berjalan dalam kehidupan ini adalah wilayah kajian agama dan ketuhanan, bukan filsafat empirik. Tentu saja bisa disimpulkan bahwa filsafat tidak akan pernah bisa membawa manusia kepada kebahagiaan, ketentraman, dan keselamatan hidup manusia. Inilah tujuan hakiki manusia. Jika ketiga tujuan hakiki manusia tidak tersampaikan oleh filsafat, apakah filsafat masih akan digunakan oleh manusia? Otak yang masih normal pun akan berpikir dan akan mengatakan bahwa filsafat hendaknya ditinggalkan jauh-jauh, sebab hanya akan membawa manusia kepada kebingungan, kerumitan, keduniawian, ketertekanan, dan keresahan. Sebab filsafat telah menghasilkan sesuatu yang tidak berguna. Dalam konteks ini, kematian filsafat adalah sebuah keniscayaan. Yang ketiga adalah filsafat modern. Zaman modern dimulai adanya krisis zaman pertengahan selama 2 abad, yaitu abad ke-14 dan abad ke-15, yang ditandai dengan munculnya Renaissance. Renaissance berarti kelahiran kembali. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance, seperti René Descartes, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern. René Descartes juga seorang ahli ilmu pasti, penemuan dalam bidang ilmu pasti penemuannya. Dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri dari 2 garis lurus X dan Y dalam bidang datar. Dalam era modern yang kemudian dilanjutkan dengan era filsafat pada abad ke-20, muncul berbagai aliran pemikiran, yaitu Renaissance, empirisme, rasionalisme, idealisme, pragmatisme, kritisme, dan
eksistensialisme. Adapun 4 ciri pemikiran filsafat barat. Yang pertama yaitu rasionalisme, yang kedua subjektivisme atau individualis, yang ketiga lepas dari pemikiran agama, yang keempat humanisme, memanusiakan manusia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.